Ada yang pakai i7, ada yang pakai i5, dan kali ini kita pakai yang i5 11400F. Hai, welcome back to 180 Solution. Bersama saya Bayu, dan di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview sebuah PC build up ya. Ini bukan PC rakitan, jadi ini adalah PC build up MSI Infinite S3. Dan ini memang PC yang udah, kalau kalian beli itu udah siap pakai, dan ini datangnya juga dari MSI, jadi isi-isinya juga ya dari MSI. Dan ini juga bervarian ya, ada yang pakai i7, ada yang pakai i5, dan kali ini kita pakai yang i5 11400F. Jadi untuk PC ini sendiri memang bukan cuma dapat PC build up-nya doang atau PC-nya doang ketika kalian melakukan pembelian, tapi juga ada bonusan-bonusan yang lain. Nah, jadi untuk pembelian PC build up ini sendiri kalian akan mendapatkan keyboard yang pertama. Jadi nggak cuma ini, keyboard GK30 ya. Ini kayaknya pernah di-review apa ya? Pernah ya? Pernah di-review, videonya bisa kalian cek di YouTube channelnya 180. Ada di beberapa video sebelumnya kita membahas mengenai peripheral dari MSI. Nggak cuma keyboard, ada lagi ya, bisa dibantu Mas Mamat. Jadi bakalan dapat untuk cover sampingnya. Ya, mungkin buat kalian kayaknya loh, ngapain kan udah ada? Enggak cuy. Jadi nggak cuma dapat satu ya, jadi ada dua. Jadi kita memang mendapatkan dua. Ini yang standar ketika kalian baru beli ya, itu akan dipasangkan dengan cover yang ini. Sedangkan disediakan satu lagi yang agak tembus pandang menggunakan ini. Ini kalau nggak salah, ini bahannya bukan kaca ya, bukan tempered glass, jadi cukup ringan. Nggak cuman itu, masih ada lagi. Ini adalah barang terakhir ya, yang ada di box. Ini adalah mouse. Jadi ini kita dapat mouse. Jadi memang satu set ya, nggak cuman keyboard, tapi kalian juga akan dapat mouse-nya. Ini sebentar. Oh, untuk mouse-nya ini adalah MSI Clutch GM11 ya. Ini mouse-nya yang akan kalian dapatkan. Kemudian di sini ada kabel SATA. Di sini SATA-nya ada dua. Kemudian kabel power. SATA lagi ada 3 SATA-nya. Kemudian ada manual book sama persediaan baut, semua dari dalam sini. Jadi memang untuk PC build up ini nggak cuma dapat PC, tapi kalian juga akan mendapatkan peripheralnya sekalian. Ada keyboard GK30, ada mouse juga yang clutch GM11. Jadi memang bener-bener siap main nih ya. Nah, untuk harganya sendiri nih bervarian. Untuk yang i5 sendiri ini kita ada di kisaran sekitar 22 jutaan. Nah, 22 juta dapatnya kayak gini, worth it nggak ya? Nah, untuk lebih dalamnya lagi kita akan langsung masuk ke komponen yang digunakan pada PC build up ini. Ini kayaknya permisi dulu kali ya, biar nggak penuh. Oke, untuk speknya saya akan bacakan. Yang pertama tadi sudah disebutkan. Untuk prosesor, di sini kita menggunakan prosesor dari i5 11400F, 6 core dan juga 12 thread. Untuk motherboardnya, di sini menggunakan motherboard H510M Pro, dan juga untuk VGA-nya nih ya, VGA-nya itu sudah menggunakan 3060 non TI ya, jadi yang biasa. Kemudian untuk penggunaan RAM-nya di sini menggunakan RAM dengan kapasitas 16 GB dan itu single channel ya. Jadi masih bisa kalian upgrade menjadi 32 GB. Kemudian untuk penyimpanan di sini masih belum ada hard disk karena hanya menggunakan SSD, dan SSD yang digunakan ini juga berukuran 512 GB. Ya, cukup lah ya untuk 512 ini. Kalau misalnya kurang juga kalian bisa tambahkan hard disk atau mungkin SSD lagi. Kemudian yang terakhir untuk power supply, di sini menggunakan power supply dengan kapasitas 500 watt. Dan yang terakhir untuk casingnya di sini ya menggunakan casing custom dari MSI ini sendiri, yang mana saya bilang ini cukup keren ya. Kelihatan kayak identitasnya MSI banget gitu lah ya. Dan untuk tombol powernya sendiri itu ada di bagian depan, ada di sebelah sini. Nah, itu untuk menyalakan dari PC ini sendiri. Untuk isinya sendiri memang di sini masih belum ada RGB-nya, jadi polosan kayak gini sih. Kalau misalnya kalian mau menggunakan custom cooling system ya bisa, ditambahin RGB juga bisa, bebas. Oh, ini ternyata cuman berwarna merah satu doang nih, ada di sini ya. Untuk RGB kayaknya ini masih belum ya, ini cuman satu warna merah gitu doang. Jadi kalau misalnya kalian mau menambahkan cooling system custom dari kalian sendiri juga bisa, mau dikasih RGB LED strip juga bebas. Karena untuk PC build up ini sendiri juga upgradable sebebas kalian. Mungkin kalau dari saya sendiri ya, secara personal mungkin di bagian struktur di dalamnya yang masih menggunakan warna silver, yang mana kalau sekarang itu mungkin jarang ya untuk casing yang menggunakan warna silver. Ya buat saya sendiri sih mungkin agak-agak kerasa klasik gitu ya, tapi ya itu balik lagi ke teman-teman karena ini cukup personal, bebas terserah kalian ada yang suka silver atau ada juga yang suka hitam ataupun ya warna apapun yang selain itu ya. Memang rata-rata kan hitam, jadi tapi di sini masih menggunakan silver, yang mana silver ini cukup lama ya
warna-warna yang digunakan ini. Ya mungkin itu aja sih menurut saya ya, kalau saya secara pribadi. Jadi jangan dengarkan 100% apa kata saya kalau misalkan ini kurang bagus atau enggak, karena ini balik lagi ke teman-teman, karena setiap orang punya seleranya masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba bahas untuk performanya ya. Untuk performa sendiri, kita di sini melakukan pengujian pada rendering dan juga pada gaming. Seperti biasa, kita akan lakukan yang pertama pada rendering dulu. Untuk renderingnya di sini kita menguji pada Cinebench R23. Pada Cinebench R23 ini kita melakukan 2 kali pengujian, yaitu pada multicore dan juga single. Untuk yang multi di sini bisa mendapatkan poin di angka 8.221, sedangkan untuk yang single di sini ada di angka 1.362. Untuk hasil dari pengujian tersebut, ini bisa kita bilang bahwa untuk prosesor yang kita gunakan yaitu i5 11400F itu sudah terbilang cukup bagus, dimana ini juga sudah 6 core dan juga 12 thread. Bagi para content creator pun ini juga masih cocok buat kalian ya, nggak cuma buat gaming. Next, di pengujian berikutnya kita ada Furmark, dan di sini kita menggunakan preset 1440 pixel. Dan setelah kita melakukan pengujian, untuk skornya sendiri di sini kita bisa mendapatkan 5.260 poin dengan 88 fps, dan juga untuk max GPU temperatur ada di angka 68 derajat Celcius. Ini menjadi kelebihan yang cukup unik karena untuk suhunya sendiri itu nggak terlalu tinggi, bahkan terbilang ya itu masih di tahap yang cukup dingin untuk GPU proses yang cukup berat, dan juga suhu yang didapatkan hanya pada 68 derajat Celcius. Tapi ya kembali lagi, itu juga bisa jadi tergantung pada penggunaan kalian sudah berapa lama digunakan dan apa aja pekerjaan yang kalian lakukan. Bisa jadi gaming sekalian YouTubean atau streaming, itu mungkin suhunya akan sedikit lebih tinggi. Tapi untuk kita uji pada Furmark ini sendiri, ini terbilang suhu yang cukup rendah. Oke, untuk pengujian berikutnya di sini kita melakukan pengujian pada V-Ray. Pada pengujian V-Ray ini kita melakukan 2 pengujian, yaitu pada yang V-Ray dan juga yang V-Ray GPU. Nah, untuk yang V-Ray sendiri ini kita bisa mendapatkan poin di angka 8.934K sampel. Kemudian untuk yang V-Ray GPU di sini kita bisa mendapatkan angka 384 mTF, yang mana itu juga sudah ya cukup bagus lah ya. Dan untuk pengujian rendering yang terakhir di sini kita seperti biasa melakukan pengujian pada 3D Mark Time Spy. Pada pengujian 3D Mark Time Spy ini kita bisa mendapatkan overall point yang cukup bagus lah ya. Untuk total skornya sendiri ada di angka 7.544 dengan GPU skornya 8.161 dan CPU skornya 5.283. Ya di sini mungkin agak turun ya, agak di bawah pada CPU skornya, tapi diangkat dengan GPU skornya yang cukup tinggi. Jadi memang untuk PC build up ini itu di prosesor mungkin akan sedikit ada kelemahannya, tapi bukan berarti kelemahan tersebut menjadi kelemahan yang cukup buruk ya, karena ini nggak terlalu buruk banget. Ini juga masih di Intel generasi yang terbaru, yaitu di generasi ke-11. Kemudian bisa dilihat untuk GPU test satunya di sini kita bisa mendapatkan 53 fps, kemudian GPU test 2-nya ada di 46 fps, dan pada CPU testnya hanya ada di angka 17 fps. Jadi itu adalah hasil dari pengujian rendering di PC build up ini. Dan untuk pengujian gamenya kita akan langsung masuk. Yang pertama kita ada di game Shadow of Tomb Raider. Di sini kita menggunakan preset highest dan juga dengan resolusi 1440 dengan anti-aliasingnya SMEE 4 kali. Kita lakukan pengujian menggunakan benchmark pada game ini, dan untuk hasilnya sendiri itu terbilang ya cukup bagus ya, karena untuk average FPS-nya masih ada di angka 52 fps tanpa adanya stuttering dan masih lancar banget. Turun ke 1080 harusnya bisa di atas 60 fps ini. Next kita ada game Horizon Zero Dawn, dan untuk game ini kita menggunakan preset yang ultimate quality dengan 1440 pixel. Di sini kita juga melakukan pengujiannya menggunakan benchmark, dan untuk hasilnya sendiri bisa kalian lihat average FPS-nya ada di angka 57 fps dengan minimum to maksimumnya 5 sampai 132 fps. Kembali lagi ini masih ada di 1440 pixel, yang mana kalau di 1080 harusnya bisa menyentuh angka 65 ke atas ya untuk FPS-nya. Kemudian lanjut untuk Assassin's Creed Valhalla. Untuk game ini kita menggunakan resolusi 1440 dengan presetnya ultra atau yang tertinggi. Di sini juga kita melakukan pengujian menggunakan benchmark, dan untuk hasilnya ya lumayan lah ya, karena ada di angka rata-ratanya 45 fps dengan min to max fps-nya ada di angka 33 hingga 75 fps. Cukup berat tapi masih di atas 40 juga malahan. Jadi masih cukup bagus lah ya. Kemudian lanjut untuk game terbaru yang baru aja rilis nih ya, yaitu adalah Forza Horizon 5. Pada game Forza Horizon 5 ini kita coba di 1440 pixel dengan settingan yang mentok rata kanan, yaitu ekstrim dengan semuanya ya intinya dimentokin lah ke rata kanan. Di sini juga ada benchmark sehingga kita coba di benchmark
besar, dan untuk hasilnya sendiri ya cukup bagus. Karena ini game baru dengan ya grafik yang cukup berat, di sini kita bisa mendapatkan rata-rata FPS-nya ada di angka 43 FPS. Next, dan ini menjadi pengujian terakhir kita, yaitu pada game The Medium. Untuk game The Medium ini sendiri kita menggunakan resolusi 1440 dengan preset high, dan juga kita nyalakan DLSS-nya ke settingan yang high. Dan kita masuk untuk ke gamenya. Di sini kita ada dua footage ya, seperti biasa, yaitu adalah yang masih normal, yang masih belum ke split screen, dan juga yang udah ke split screen. Untuk yang normal ini sendiri, untuk FPS-nya juga masih ada di angka yang bagus, yaitu 85 FPS rata-rata ya. Jadi bisa naik, bisa turun, tapi nggak terlalu jauh, bahkan nggak menyentuh angka 60. Nah, tetapi ketika kalian sudah masuk ke split screen-nya, di sini bisa kalian lihat ada penurunan yang nggak terlalu jauh malahan ya, karena masih menyentuh angka 55 FPS hingga 60 FPS. Untuk FPS-nya sendiri ini kurang lebih ya stabilnya di angka 55 lah ya. Ini terbilang juga cukup bagus untuk game dari The Medium ini, dengan ya fitur dari game ini yang cukup unik karena ke split screen dan juga merender dua dunia yang berbeda. Anyway, untuk pengujiannya sampai itu aja, dan bisa kita simpulkan nih ya, untuk PC Build Up ini sendiri itu cocok buat kalian yang content creator atau mungkin yang apapun itu bergerak pada dunia kreatif, dan juga untuk kalian yang para gamers. Untuk semua game, bahkan game terbaru yaitu Forza Horizon 5 itu masih bisa mendapatkan FPS yang cukup bagus, sangat playable. Dan kembali lagi tadi disebutkan bahwa harga dari PC Build Up ini adalah 22 jutaan, yang mana itu kalian sudah dapat keyboard dan juga mouse-nya. Jadi udah lengkap, tinggal main aja. Nah, sekarang kita coba bandingkan untuk harga ya dari PC Build Up ini. Kalau misalkan kita rakit sendirian nih, untuk prosesornya sama, kemudian motherboardnya juga sama dari MSI, kemudian untuk VGA-nya juga sama, MSI RTX 3060 yang Gaming X. Kemudian kita coba pakai untuk RAM-nya ini yang dari PNY 16 GB. Kemudian untuk penyimpanannya dari MSI juga, Spantium M390 dengan kapasitas 500 GB. Kemudian untuk power supply juga dari FSP HV 550 watt yang 80 plus bronze. Dan yang terakhir untuk casingnya menggunakan case MSI Vampiric 300. Rakitan yang saya sebutkan tadi itu bisa menyentuh angka 21.400.000 rupiah, yang mana itu hampir menyentuh 22 juta ya, hampir. Dan itu masih belum dapat mouse dan juga keyboardnya. Sedangkan pada PC Build Up ini sendiri kalian sudah bisa mendapatkan mouse dan juga keyboard, dan juga kalian udah tinggal pakai, udah siap semua dengan casing yang bisa kita bilang adalah casing yang limited edition, karena ya nggak ada di mana-mana kecuali kalian beli dari PC Build Up ini sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Mending langsung beli PC Build Up-nya, tinggal beli, tinggal colok, tinggal pakai, atau kalian ngerakit sendiri? Ya, the choice is yours, terserah kalian. Ini hanyalah opsi buat kalian. Jadi memang ada yang simple, ada juga yang kalian harus memilih sendiri untuk mendapatkan mungkin ya kecocokan lah ya dari personal masing-masing. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jika kalian pengen nih ya PC Build Up ini, atau mungkin mau ngerakit yang mirip-mirip kayak PC Build Up ini, kalian bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Bayu pamit undur diri. And peace out.